Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tresya Immanuela Pandiangan. Saya mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta tahun 2024. Saya dari Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika. Saat ini saya berada di kawasan TPS 060 di Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, RT 06, RW 05. Saat ini saya ingin menginformasikan situasi dan kondisi sebelum melaksanakan pilkada besok. Dan ikuti saya untuk mewawancarai salah satu panitia dari TPS 060. Oke, balik lagi sama saya Tresya Immanuela Pandiangan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu panitia dari TPS 060, RT 06, RW 05. Oke, di sini saya bersama Ibu siapa, Bu? Kalau boleh tahu. Maria. Ibu panitia di sini divisi mana gitu? Saya masuknya ke PT PS Jagakarsa. Oh, sebagai apa ya? Jadi PT PS itu pengawas TPS. Tapi jatuhnya kalau kita bernaungnya di kecamatan. Oh, oke. Di sini saya akan mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan nih, Bu. Pertanyaan pertama saya itu, apakah Ibu pernah memiliki pengalaman bekerja dalam tim gitu, Bu? Pengalaman bekerja dalam tim, maksudnya dalam kayak Ya, pemilu gini. ya, pemilu gini. Pernah kalau ikutin kegiatan pemilu itu dari tahun 2019. Saya ikut tetap sebagai panwas. Selama pengalaman Ibu itu, apakah Ibu pernah punya kendala gitu atau hambatan apa aja sih yang pernah Ibu alami? Kalau untuk kendala, alhamdulillah belum pernah karena kerja sama tim KPPS-nya mungkin baik. Kalau kan Ibu kan bekerja dalam tim nih. Kalau misalnya ada salah satu anggota yang kurang bekerja dalam tim, itu cara Ibu menanggapi itu gimana? Kalau saya sebagai panwas itu, kalau dalam KPPS saya nggak bisa menegur. Nah, karena kalau saya tugasnya itu cuma sebagai mengawasi jalannya pemilihan dan mengantar. Kalau udah selesai perhitungan, saya nganterin kotak itu ke tempat yang udah ditentukan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu tadi kan panitia pengawas nih. Apa aja sih, Bu, tugas-tugas panitia pengawas dalam TPS gini? Kalau tugasnya pengawas itu kerja dari masa tenang ya. Dia mengawasi dari masa tenang yang 3 hari itu dari hari pertama sampai hari ketiga. Ngawasin apakah ada yang kayak money politik. Terus ada kayak kampanye kayak apa tuh melalui medsos gitu kan. Terus secara kayak langsung juga gitu kan. Terus kalau pas hari H-nya nih, dia ngawasin kayak apa ya? Kayak kerjanya KPPS, terus ngawasin kayak ada nggak nih di luar area KPPS kan suka ada tuh kayak model tim sukses paslon ya, suka ada yang masih bisik-bisik kayak gitu. Terus kalau udah selesai perhitungan suara, nanti panas itu juga dapetin kayak C1 hasil ya, yang rekapan gitu kan. Terus dia ngebawanya ke kecamatan kayak gitu. Besok tuh TPS tuh bakalan dibuka jam berapa sih, Bu? Sampai dari jam berapa ke jam berapa gitu? TPS itu dibuka dari jam 7 sampai jam 13. Oke, ini pertanyaan. Oh, ini ada lagi pertanyaan. Dalam proses pencoblosan ini prosesnya tuh berjalan sejauh mana sih, dan apa aja kendalaan dalam proses pilkada untuk besok? Kalau proses pemilihan ya? Kayaknya sih kalau yang udah nih waktu tahun 2019 itu sih nggak ada kendala ya, gitu kan. Terus kayak mulai saksi juga mereka juga nggak maksudnya nggak neko-neko gitu kan. Terus ya maksudnya ya kita kerja tertib aja gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir saya, bagaimana besok panitia mengatur antrian untuk memastikan proses pemilihan besok berjalan dengan lancar? Karena kan gini, dalam
pemilih itu kan ada DPT, ada DPK, ada DPTB. Nah, kalau DPT itu biasa dari pas jam 7 ya, pas dibuka sampai jam 11, termasuk DPTB. Tapi kalau DPK itu dari jam 11 sampai jam 1 gitu. Jadi ada waktunya sebenarnya, tapi itu juga nggak harus kita nanti ya Pak, misalkan dalam situasi mereka darurat atau gimana ya nggak apa-apa kalau misalkan kita kasih di luar waktu yang udah ditentuin gitu ya. Oke Bu, itu aja sih pertanyaan saya tentang sebelum hari H Pilkada. Terima kasih ya Bu atas peluangan waktu Ibu. Oke. Selamat pagi, balik lagi sama saya di sini di TPS 060 RT 06 RW 05. Di sini saya berada di kawasan yang sedang melakukan pemilihan pilkada tahun 2024. Dan di sini saya berada bersama masyarakat. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? Saya Ibu Komaria dari pemilih dari TPS 060. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertanyaan pertama tuh, apa sih motivasi Ibu untuk memberikan suara dalam pilkada tahun ini? Saya memberikan motivasi dalam Pilgub tahun 2024 ini agar suara saya dapat menyampaikan masuk untuk menjadi Pilgub salah satu. Jadi suara saya tidak golput lah. Jadi suara saya itu mudah-mudahan walaupun satu suara bisa bermanfaat untuk pemilihan gubernur ini. Seberapa penting sih Bu bagi Ibu partisipasi Ibu dalam pemilihan ini dalam pilkada tahun ini? Partisipasi saya sangat penting karena saya jadi bertanggung jawab atas pilihan suara saya yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya tuh partisipasinya untuk pemilihan gubernur ini jadinya jadi ikut menyumbangkan suara saya untuk pemilihan gubernur ya agar bermanfaat. Berarti Ibu sangat excited. Iya betul. Jadi saya sangat berantusias sekali untuk pemilihan gubernur tahun ini. Oke. Apakah Ibu udah merasa informasi yang diberikan pada calon-calon tersebut dengan program visi mereka itu sudah cukup jelas bagi Ibu tentang visi misi mereka ke tahun depan tuh gimana? Ya, saya sudah merasa sangat jelas melalui visi misi mereka karena mereka itu sudah melalui media sosial, sudah melalui datang belusukan ke daerah-daerah pemukiman masyarakat, sudah langsung ada dari debat pilgub yang di TV. Jadi kita kan sudah merasa lebih jelas dari info dari situ. Terus ini Bu, pertanyaan terakhir saya nih.
apa harapan Ibu terhadap calon yang akan terpilih nanti, yang akan terpilih lah sebagai calon tersebut? Mudah-mudahan calon yang akan terpilih, yang saya pilih apa yang nanti terpilih? Yang Ibu pilih sama yang akan terpilih nanti. Mudah-mudahan membuat Jakarta jadi lebih baik, membuat Jakarta dengan kemajuan yang tidak, pokoknya kegiatan apapun yang dia berikan untuk ke Jakarta, mudah-mudahan maju, mudah-mudahan Jakarta lebih baik dari yang sebelumnya. Depan Ibu, sini depan Ibu. Oke, makasih ya Bu atas partisipasi Ibu untuk wawancara ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Bye bye. Di sini saya ingin menginformasikan situasi dan kondisi TPS 060 yang berada di kawasan Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, RT 06 RW 05. Bisa kita lihat sendiri bahwa kondisi TPS-nya sangat tidak memungkinkan dikarenakan mengalami hujan dan mengakibatkan TPS tersebut mengalami kebanjiran sedikit dan tendanya juga mengalami kebocoran. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi panitia yang bertugas untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperhitungkan pemungutan suara kepada calon-calon yang akan terpilihnya nanti. Dan sekian dan terima kasih dari informasi yang telah saya sampaikan. Jika ada kata salah dan kekurangan perkataan dengan saya, mohon maaf. Makasih.
Balik lagi bersama saya Tresya Immanuela Pandiangan. Saya sekarang berada di TPS 060 yang berada di kawasan Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, RT 06 RW 05. Di sini saya bersama salah satu panitia dari TPS 060. Boleh diperkenalkan Pak namanya Saya siapa? Bapak Taufik, Bapak panitia divisi mana? KPPS 06. Panitia di bagian Iya, maksudnya di bagian tuh antara kotak suara dan bilik suara, pengarahan karena undangan untuk dari pencoblosan ke masuk ke kotak suara, lalu diarahkan ke bagian tinta. Di sini saya akan mengasih tahu beberapa pertanyaan nih Pak, memberi pertanyaan kepada Bapak nih. Pertanyaan pertama saya itu apakah ada kendala dengan pemilih seperti yang tidak terdaftar atau datang tanpa dokumen lengkap? Kalau kendala sih dikit-dikit ada, kayak macam pemilih yang ada KTP di sini tapi yang bersangkutan di luar dari RT sini. Oh. Kalau itu gimana cara menangani itu Pak? Ya, kayaknya by phone sih. Gitu, dikabarin gitu biar dia datang Iya. gitu. Bagaimana sih Pak proses perhitungan suara di TPS tadi yang seperti kita lihat tadi, apakah berjalan dengan lancar? Lancar sih, secara umum lancar. Nggak ada kendala gitu Pak? Nggak ada sih. Oke. Berapa lama sih Pak waktu yang diperlukan tadi untuk menyelesaikan perhitungan suara? Waduh, saya nggak bisa kira-kira mungkin tadi kelar jam 1 istirahat, jam 2 mulai mungkin sekitar 3 jaman. 3 jamannya Pak. Oh, karena Bapak mungkin terlalu fokus untuk itu tadi ya, penghitungan suara. Terus apakah ada tadi masalah keberatan atau protes dari saksi selama perhitungan suara? Nggak, lancar sudah. Lancar ya Pak. Oke, nih saya punya pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih harapan Bapak bagi calon kandidat yang akan terpilihnya nanti? Yang pasti memajukan Jakarta lebih baik. Oh, Ya. salah satunya itu contohnya seperti apa? Kebanjiran, kemacetan, itu kan. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih ya Pak udah ikut berpartisipasi dalam wawancara ini. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Balik lagi bersama saya Tresya Immanuela Pandiangan. Di sini saya sudah menginformasikan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada tahun 2024, mulai dari sebelum hari hanya Pilkada sampai sekarang hari hanya Pilkada pencoblosan calon gubernur 2024. Di sini kita bisa lihat dan kita bisa ngambil kesimpulan siapapun calon gubernur Jakarta yang akan terpilihnya nanti dapat bisa menjalankan visi dan misinya dengan baik dan amanah. Dan saya juga meminta maaf jika ada kata-kata salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Pamit undur diri.